Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa sobahul khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan syukron jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Sultan Mas'ud untuk bisa mempresentasikan dengan materi ilmu asbabun nuzul mata kuliah studi Quran. Kenalkan, nama saya Ahmad Abdul Yakin dengan NIM 060207200021 dari Fakultas Tarbiyah Quran, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini di ilmu asbabun nuzul kita banyak akan membahas tentang pertama pengertian asbabun nuzul, yang kedua di redaksi al-dasar dan risalah pengertian asbabun nuzul, yang ketiga itu tujuannya asbabun nuzul, yang keempat fungsinya fungsinya asbabun nuzul dalam penerapan di studi Quran. Oke, langsung saja. Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara etimologi, terdiri dari dua kata. Yang pertama asbab. Asbab jamak dari sababun, yang artinya sebab, latar belakang, alasan, atau sebab atau ilat biasanya. Yang kedua sedangkatan nuzul. Nuzul itu masdar dari kata nazala yang nuzulan, yang artinya turun. Secara terminologi atau istilah, asbabun nuzul dijadikan sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai sebab diturunkannya Al-Quran melalui beberapa proses dan tahapan secara bertahap. Menurut sebagian ahli berpendapat dalam mengenai asbabun nuzul, yang pertama, menurut Az-Zarqani, ilmu asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya suatu atau beberapa ayat atau peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan turunnya suatu ayat. Yang kedua, menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya suatu atau beberapa ayat atau peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan turunnya suatu ayat. Next. Oke, di sini akan membahas yang kedua adalah dasar risalah dan periwayatan asbabun nuzul. Risalah itu apa? Dari jamak rasail, beberapa surat kalau artinya di bahasa. Tapi ini adalah risalah itu sebuah dasar sejarahnya dan periwayatannya dalam ilmu asbabun nuzul. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama periwayatan yang sudah pasti. Periwayatan sudah pasti ini pada pengelompokan ini para sudah sangat tegas dan jelas menunjukkan bahwa peristiwa yang diwarang berkaitan erat dengan peristiwa asbabun nuzul. Misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul.
dan ulil amri di antara. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Hudzaifah ibnu Qais ibnu Adi ketika Rasul menunjukkan sebagai panglima Syariah al-Detasemen sebuah satuan tugas tentara. Hal ini jadikan dasar kepastian sebab turunnya ayat tersebut. Sedangkan dari kedua itu belum pasti ya, belum pasti itu bisa diartikan mungkin. Nah, pada pengelompokan ini, perawi itu masih belum menceritakan dengan jelas bahwa peristiwa yang dikaitkan dengan peristiwa asbabun nuzul itu, tetapi hanya menjelaskan kemungkinannya saja ya, yang terjadi saat dalam riwayat Urwah tentang kasus Zubair yang bertengkar dengan seorang Ansor karena masalah aliran air atau irigasi di ini ceritanya panjang sebenarnya. Lanjut saja. Nah, dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ta'addud asbab wa an-nazil wahid. Ta'addud al-asbab, apa al-asbab tadi? Beberapa sebab. An-nazil apa? Turun. Wahid satu. Apa itu? Nah, di sini di latar belakang turunnya Al-Quran hanya sebatas satu ayat atau wahyu saja. Contoh pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Apal kan? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari 4 ayat ini, satu wahyu itu berupa apa? Turunnya untuk menceritakan kepada apa? Ketauhidan Allah, Tuhan semesta alam, sebagai tanggapan terhadap orang musyrik dan kafir di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah, dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Ini banyak kita jumpai contoh, apalagi Al-Alaq Al-Khat 5. Nah, itu menceritakan apa? Wahyu pertama kali turunnya Al-Quran. Banyak lagi, pokoknya intinya di sini. Kalau ta'addud al-asbab wal nazil wahid, al-asbab itu sebab turunnya, dan turunnya itu satu wahyu saja, dibatasi satu wahyu saja. Setiap wahyu, tetap kegiatan yang diturunkan, setiap kegiatan namanya, setiap suatu peristiwa, satu peristiwa yang mana dalam peristiwa tersebut turunnya wahyu atau ayat Al-Quran dari Allah melalui bantahan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, di pengelompokan ini, di sini ta'addud al-asbab wan nazil wahid itu intinya satu wahyu saja, ya satu wahyu saja, dan satu turunnya dalam suatu peristiwa itu saja. Beda dengan yang ini. Yang kedua itu ta'addud an-nazil wa al-asbab ini ya, bukan asbab, salah, al-asbab wa wahid. Nah, kalau yang nomor 2 ini an-nazil wasbab wahid, itu turunnya sebab satu sebabnya, tapi turunnya banyak. Coba dilihat. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kalau di sini mata belakangnya turunnya ayat Al-Quran dari beberapa ayat, contohnya Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Surat Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataqib yauma ta'tis sama'u bidkhani mubin yahshan nas hada adaba. Bahwasanya maka tunggulah
hari ketika langit membawa dukhon atau kabut nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Yang kedua, ayat kedua saat dukhon ayat 15. Inna kashiful adabi qalilan innakum itu. Yang mana? Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu sedikit saja, sesungguhnya kamu akan kembali atau meninggal. Ad-Dukhon ayat 16. Yauma nabatishul batasyatal kubra inna muntakimun. Yang artinya, ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya turunnya itu sebabnya hanya satu. Apa? Di saat hari apa? Di saat hari pembalasan atau nantinya akan muncul asap dukhon. Nah, dari sebab itu munculnya ad-dukhon itu turunlah beberapa ayat. Ayat ad-dukhon ayat 10, ayat 10, ayat 15, ayat 16 itu di satu. Itu bedanya dengan yang atas. Kalau yang atas itu dari satu wahyu saja peristiwanya dibatasi satu wahyu saja. Dan sebabnya itu berbagai macam. Contoh tadi Al-Ikhlas, wahyu yang turun itu ketauhidan Allah. Selain tauhidan Allah itu juga menceritakan dalam tauhid itu sudah jelas bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Beda lain dengan yang nomor 2 ini pengelompokannya, yaitu sebabnya satu tapi turunnya banyak. Sebabnya satu turunnya banyak. Contoh ini ad-dukhon ayat 10, 15, 19. Oke, lanjut next. Redaksi asbabun nuzul. Coba dilihat redaksinya. Oke, next. Nah, yang pertama adalah sahih atau jelas. Nah, di sini jelaskan seorang rawi dianggap menggunakan sihah sahih bila mengatakan secara tegas bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah atau seorang menyatakan peristiwa yang bukan turunnya sebuah ayat seperti Rasulullah pernah ditanya tentang sesuatu maka turunlah ayat. Apa ini maksudnya? Ada yang tahu? Di sini ya, ini redaksinya. Oke, ini redaksinya asbabun nuzul itu sudah jelas bahwasanya ini asbabun nuzul adalah turunnya Al-Quran dari ayat-ayat yang disampaikan melalui perantara Rasulullah SAW. Nah, di sini akan saya jelaskan. Oke, asbabun nuzul dari ayat berikut menjelaskan bahwasanya redaksi ini dan asal usul asbabun nuzul pemberitahuannya jelas bahwasanya langsung pada Rasulullah. Beda dengan yang kedua ini, muhtamalah, nggak jelas. Masih ada kemungkinan, ya belum pasti. Seorang rawi itu mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa, atau saya memberi pandangan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa. Peristiwa apa? Nah, itu kan berkenaan. Mungkin peristiwa ini bisa belum tentu peristiwa itu terjadi, belum tentu itu benar atau tidaknya, karena belum jelas itu asal usulnya mana. Kedua dari sini sudah dijadikan bermaksud menjelaskan asal nuzul, bisa pula bermaksud sebagai penafsiran. Ini redaksi ini nanti akan dikaitkan dengan sahih dan muhtamalah untuk menguatkan satu sama lain. Fungsi asbabun nuzul. Yang pertama, seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat dan diturunkan melalui asbabun nuzul. Di sini maksudnya
mengetahui hikmah dan nasihat diundangkannya suatu hukum, dan perhatian syarat terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi, seperti pelanggaran minuman keras atau ayat turun dalam 4 kali tahapan. Itu biasanya surat An-Nahl ayat 67, surat Al-Baqarah ayat 219, surat An-Nisa ayat 43, dan surat Al-Maidah ayat 91. Yang kedua, seseorang dapat mengetahui perilaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang dahulu turunnya ayat Al-Quran. Apa itu? Maksudnya, mengetahui aksi muncul membantu menjelaskan ada beberapa ayat. Ya, setiap beberapa ayat di jelasannya. Misalnya, setiap ayat Al-Quran itu, setiap ayat Al-Quran mengandung perilaku yang patut dicontoh, yang patut dipelajari. Contohnya menolong menghindari makanan haram, mana itu surat apa? Hinsir wal yatama wal yatama itu. Nah, yang ketiga itu seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung amanah khusus atau umum dalam keadaan bagaimana fungsi ucapan. Nah, fungsinya itu ayat 6 mengandung amanah. Itu setiap ayat mengandung pesan, baik khusus atau umum. Nah, kita bisa membedakan yang umum yang mana, yang khusus yang mana, dalam keadaan bagaimana atau menyaksikan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sadar bahwa Allah memberi perhatian penuh pada Allah dan bersama hambanya. Allah Maha Adil, semuanya pasti diperhatikan, enggak ada yang perhatikan. Sudah jelas ada pada semua dan nama kalau Allah selalu Allah Rahman Rahim dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua menandakan bahwa itu Tuhan segala Tuhan. Maksudnya Allah Tuhan pencipta alam semesta. Pasti semuanya juga enggak ada. Oke. Ya, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Ahmad Abdul Yakin dari Komunitas Tabarinkom mengundurkan diri. Apabila terboleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like, share, and subscribe.